Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning nang channel drafter ngapak ya, piye kabare? Pada sehat, Bob? Iya, alhamdulillah. Ya, yuk kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis garis atau bahasa AutoCAD line type. Oke ya. Nah, rasa kesuwen. Ayo langsung kita hajar lagi. Oke, untuk materi line type ini sebenarnya di materi-materi video tutorial saya yang sebelumnya sudah sering saya sentil ya, saya singgung-singgung ya, cuman nggak begitu detail. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang line type yang lebih detail ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Oke, ada beberapa item tentang line type yang akan saya bahas di sini. Maka dari itu tonton sampai habis. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi line type, nah bagi teman-teman yang baru mampir nih di channel Drafter Ngapak, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nanti biar nanti saat Drafter Ngapak upload materi-materi terbaru tidak ketinggalan. Tenang saja bro, subscribe itu gratis ya, gratis 100%. Dan jangan lupa juga yang baru mampir nih, saya sarankan klik playlist nih. Nah, kenapa di sini sudah saya kategorikan materi-materinya mulai dari perkenalan, terus kemudian yang nomor 2 adalah materi tentang perintah menu draw, menu modify, latihan, annotation, dan tips-tipsnya semua sudah saya kelompokkan jadi enak ya, seperti itu ada di menu playlist. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan. Apa itu line type? Jadi line type adalah line itu garis, type adalah tipe garis. Jadi kalau saya terjemahkan jenis-jenis garis yang ada di AutoCAD yang dipakai saat kita menggambar. Contohnya seperti ini nih. Garisnya macam-macam bentuknya ya. Ada garis putus-putus seperti ini, garis seperti ini, garis seperti ini. Ya, macam-macam. Nah, itu adalah line type. Berikutnya adalah jenis-jenis line type apa yang sering dipakai ya. Nah, yang sering dipakai khususnya untuk saya sendiri adalah jenis continuous, center, hidden, phantom, zigzag. Nah, masing-masing sudah ada bentuknya seperti ini ya. Ini yang paling sering dipakai. Bagaimana cara memunculkan line type tersebut? Kita klik properties ini ya, kemudian ada ini line type, kita klik aja, kemudian nah sini muncul line type yang sudah saya panggil. Oke, untuk lebih banyak lagi melihat jenis-jenis line type nya, nah ada di sini, kemudian kita load. Nah, itu banyak banget, tapi tidak semua dipakai ya, tidak semua saya pakai. Nah, sekarang tergantung teman-teman juga. Jika teman-teman menggunakan, bisa menggunakan koleksi yang ada di sini. Jadi setiap kebutuhan drafter beda-beda. Jadi menyesuaikan. Nah, kalau saya kurang lebih seperti ini yang sering dipakai. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara setting kerapatan garis? Nah, saat kita menggunakan line type ya, contoh seperti ini ya. Kadang kerapatan garis ini tuh kadang tidak sesuai ya, terlalu jarang, atau pengen dirapetin seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik ini garisnya, kemudian modify, kita klik properties. Nah, pada line type scale kita rubah. Untuk nilai 1 adalah seperti ini penampilannya, sedangkan kita pengen lebih rapat lagi jaraknya nih, lebih rapat lagi ya, artinya harus lebih kecil, jadi di set lebih kecil, misalkan 0,5 enter. Oke, atau kurang lagi 0,1 enter, seperti itu ya. Nah, kita tularin misalkan seperti itu. Nah, jadi caranya saya ulang lagi, ini pun bisa nih, ini pun bisa ya, misalkan ini. Nah, sekarang nilainya 1. Nah, misalkan pengen lebih rapat lagi,
saya ketik 0,5 pada line type scale. Oke, lebih rapat lagi, seperti itu caranya. Bagaimana cara menebal tipiskan garis? Oke, nah untuk menebal tipiskan garis ini ada dua cara ya yang saya sering pakai. Yang pertama adalah menggunakan menu line weight yang ada di sini dan menggunakan perintah pedit ya. Oke, saya bahas satu persatu, yaitu yang pertama dulu menggunakan menu line weight. Jadi yang pertama langkahnya adalah misalkan ini ya, mau saya bikin tebal nih, contoh saja nih, klik garisnya, kemudian kita pilih properties, kemudian klik line weight ini ya. Nah, pilih misalkan biar agak mencolok 0,3. nah ini saya klik ya, view by layer, artinya kalau ini saya klik, ini saya tutup dulu ya, ini saya klik, nah dia menunjukkan 0,3. jadi artinya ketebalan garis ini nanti saat di print 0,3 gitu ya, tapi kok di tampilan ini tidak tebal ya. Nah, agar tampilan garis di layar ini bisa tebal, kita menggunakan perintah li ya, kemudian line weight ini, klik, kemudian centang kotak display line weight ini, klik ya. Oke ya, disitu akan terlihat ketebalan. Tapi biasanya kalau gambar kita sudah kompleks ya, settingan line weight tampil di layar ini akan membuat kurang nyaman gambar kita, jadi bisa kita matikan. Kalau saya mending saya matikan. Kalau pengen lihat ketebalannya tinggal saya nyalain aja ya, ini saya matikan. Oke, nah ini tampilnya saat kita print ini ya, saat kita print juga akan tampil, atau print preview. Saya print dulu, misalkan ya pakai inilah nama printernya. Oke, sini preview ya, lebih tebal ya kelihatannya ya. Oke, jadi tampilan saya sekarang adalah tidak menampilkan ketebalan garis, tapi garisnya sudah 0,3 atau sudah tebal gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan perintah pedit. Nah, perintah peditnya, contoh ini saya buat garis, kemudian akan saya tebalkan ya, ini line weight-nya saya nyalain dulu. Oke ya, kemudian pedit atau PE, klik ininya, kemudian klik garisnya, yes saja atau enter. Nah di sini ada width ya, klik WW boleh, W nya diklik, atau ketik W juga boleh. Nah nanti kita ketik misalkan berapa ya, yang lebih tebal lagi misalkan 0,8 ya, seperti apa tempelnya, enter ya, seperti itu ya. Tapi untuk pedit ini ya, saat kita line weight-nya kita matikan, dia akan tetap bertahan seperti ini, lebih tebal ya tampilan, tidak seperti ini. Jadi perbedaannya cara pertama dan cara kedua seperti itu. Cara yang atas adalah menggunakan properties line weight ini, ya berpengaruh terhadap line weight yang centang tadi. Kalau pedit join ya pedit aja, pedit width tidak berpengaruh terhadap tampilan, jadi segini-segini aja. Nah 0,8 tadi ya, kalau saya cek benar nggak sih, kira-kira aja tebalnya 0,8 ya, segitu ya. Jadi ketebalannya seperti itu. Pedit width ini bisa kita explode. Nah kayak apa hasilnya setelah kita explode. Nah ini kita explode, kemudian enter. Nah hasilnya pecah kembali lagi ke tebal yang standar seperti itu ya.
Nah, kalau ini yang tadi di explode nggak berpengaruh gitu ya. Ini saya undo lagi. Jadi seperti itu untuk ketebalan garis menggunakan perintah pedit width. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara memanggil atau mengambil jenis garis yang belum ada ya, yang belum ada. Contohnya nih, contohnya yang belum ada misalnya garis apa nih. Nah, contohnya garis, kita ambil salah satu yang unik aja ya. Nah, HWWW ini ya, HW ini kan belum ada nih. Jadi garis yang ada di sini, line type yang di sini adalah hasil kita memanggil atau meload atau mengambil ya, mengambil dari koleksi yang ada di AutoCAD ya, yang sudah dipanggil. Jadi yang disinilah yang bisa kita tempelin di gambar. Kalau selain di sini belum ada, berarti kita harus memanggilnya atau mengambil. Caranya bagaimana? Caranya tetap di sini properties, kemudian line type, kemudian other, pilih yang lain. Nah, ini yang sudah dipanggil ya, yang sudah dipanggil yang bisa dipakai langsung. Nah, saya mengambil yang lain, load atau mengambil atau memanggil ya. Misalkan HW ini. Oke, klik ya. Kemudian oke lagi. Nah, kita cek. Nah, hot water supply ini kelihatannya ini ya. Coba kita praktekkan. Ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus line type. Jadi persyaratan utama kalau kita akan menghapus line type yang sudah ada adalah line type tersebut tidak sedang digunakan oleh objek-objek yang ada di gambar ini ya, tidak sedang digunakan ya. Contoh, ini saya akan rubah dulu yang zigzag, ini saya akan rubah ke bentuk continuous. Nah, jadi di sini tidak ada line type yang bernama zigzag ya. Nah, ini kan akan saya hapus ya, harus di order dan klik line type yang akan dihapus, kemudian delete. Oke ya. Nah, mumpung masih di sini, nah sekarang saya akan menghapus line type yang sedang digunakan. Misalkan saya memakai center ini ya, line type center ini, center. Oke, ini akan saya hapus, delete ya. Dia akan memberikan warning the selected line type was not deleted. Intinya di sini si line type sedang dipakai, jadi tidak bisa dihapus. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita oke. Nah, setelah dihapus kita bisa cek lagi sini ya, kita cek lagi other, zigzag sudah hilang. Oke, demikian cara menghapus line type. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan line type yang masih dipakai pada gambar. Nah, kadang kalau gambar kita sudah kompleks, kita nggak tahu atau susah untuk mendeteksi atau mengetahui line type apa saja yang sedang dipakai ya. Nah, di sini ada caranya untuk mengetahui line type yang sedang dipakai saja. Jadi kayak semacam di filter gitu ya. Caranya di properties, kemudian ini. Nah, dari ini diketahui bahwa line type Venceline 1 dan Venceline 2. Nah, kan tulisannya Venceline ini, Venceline mungkin ya, Venceline gitu ya. Tidak saya pakai di sini ya. Ya, tidak saya pakai di gambar saya. Nah, kita harus praktekkan. Oke, caranya ada di sini. Untuk defaultnya adalah show all line type, artinya memperlihatkan semua line type. Jadi baik yang dipakai dan yang enggak dipakai akan ditampilkan. Nah, saya akan coba untuk show all use line type, artinya memperlihatkan line type yang sedang digunakan saja. Kita coba ya. Ingat ya, Venceline 1 dan Venceline 2 ini tidak saya pakai. Demikian juga
phantom ya, phantom nggak ada, harusnya hilang 3 ini. Kita coba ya, soal use line types. Oke, nah, phantom masih ada, phantom masih ada. Nah, terus sementara yang fans line 1 dan 2 tadi sudah tidak ada. Begitu cara untuk mengetahui line type apa saja yang sedang dipakai, gitu ya. Baik, demikianlah materi tentang line type. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang sedang belajar AutoCAD pada khususnya. Oke, jangan lupa untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis garis dalam gambar teknik dan penggunaannya. Tapi materi ini akan saya sajikan pada video tutorial setelah video materi line type ini ya. Jadi pantengin terus channel Daftar Ngapak, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut belajar bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.